Baik pemirsa, Anda berada dalam program Bincang Spesial. Dalam episode kali ini kita akan membahas terkait dengan sikap Indonesia terhadap perang antara Israel dengan Palestina di jalur Gaza. Lalu kemudian banyak sekali pemberitaan yang memberitakan terkait Israel dan juga Palestina ini. Namun kita belum mengetahui sebenarnya apa penyebab perang ini terjadi. Kemudian mengapa perang ini selalu berlarut-larut, tidak ada kunjung selesainya. Untuk itu saya sudah bersama dengan narasumber saya dalam program episode kali ini. Sudah bersama dengan Ibu atau Mbak Tia Mariatul Kiptia, pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara. Selamat datang Mbak. Selamat datang. Ya Mbak Tia, ini membahas terkait dengan perang di Timur Tengah ya, yang terjadi di jalur Gaza. Kalau Mbak Tia sendiri bisa menceritakan kira-kira awal mulanya ini perang ini seperti apa sih? Ya, kalau misalnya bicara histori atau sejarah ya, ini cukup panjang. Saya berharap bahwa kejadian 7 Oktober pada awalnya kemudian berlanjut kepada genosida di Gaza. Kemudian sekarang ada isu terbaru nih Mas Andi, yaitu penyerangan menuju Rafah yang dilakukan oleh Israel. Saya berharap ini yang terakhir. Karena perang ini sudah cukup lama begitu ya, dan tidak pernah ada solusi. Pernah ada beberapa perjanjian, misalnya Oslo 1, Oslo 2, di mana wilayah antara Palestina dengan Israel itu dibagi 3. Ada yang disebut dengan area A, B, dan C. Jadi area Palestina khusus, area Israel kemudian bersama, itu berdasarkan kesepakatan dari UN saat itu begitu. Kemudian dari Oslo 1 ternyata itu tidak membuahkan hasil peace agreement, dilanjutkan dengan Oslo 2, dan itu juga ternyata tidak berhasil. Di mana masing-masing kesepakatan, misalnya salah satu yang saya mention kesepakatannya adalah tidak boleh memanggil satu sama lain dengan sebutan teroris misalnya. Kemudian ada beberapa wilayah yang menjadi wilayah masing-masing. Ada wilayah bersama seperti Yerusalem. Ternyata itu juga dilanggar. Menurut kelompok Hamas, yang melanggar adalah Israel begitu. Kemudian dari Israel juga melihat yang melanggar duluan adalah Hamas. Akhirnya deadlock lagi. Jadi setelah itu cukup lama juga tidak ada lagi konflik. Kemudian 2007 terjadi lagi ada serangan roket gitu ya ke arah Askelon. Jadi Askelon itu di Israel itu semacam seperti area rumput begitu ya, padang rumput begitu. Kemudian tidak menimbulkan korban, tapi apa yang terjadi? Masyarakat Palestina terbunuh sekitar 1.200. Nah, saya berharap saat itu ada deal-deal politik antara pihak Arab Saudi yang notabene mereka dulu pada tahun 1948 itu mereka berperang melawan Israel. Jadi Israel sendiri kemudian versus 6 negara Arab. Salah satunya itu adalah Saudi Arabia. Dan ada beberapa negara Arab di tahun 2019 itu Bahrain dengan Uni Emirat membuka hubungan diplomatik. Ini surprise sekali begitu ya. Saya berpikir bahwa Saudi tidak akan lanjut ke arah langkah yang lebih mendekat ke Israel. Kira-kira penyebabnya apa tuh Mbak? Kalau mereka membuka hubungan diplomatis dengan Ekonomi. Israel? Ekonomi. Jadi mereka melihat bahwa kalau kita mau membuat Palestina merdeka, kemerdekaan itu perjuangannya tidak mesti dilakukan dengan cara perang begitu ya. Jadi misalnya di Palestina itu ada faksi-faksi. Ada faksi Hamas, ada faksi Fatah. Nah, Hamas ini melalui senjata. Kalau Fatah melalui diplomasi. Maka Uni Emirat berharap dengan dibukanya hubungan diplomatik, ada kerjasama ekonomi yang signifikan, kemudian Uni Emirat bisa menekan Israel untuk memerdekakan Palestina. Awalnya begitu. Dan ternyata ini disambut sama Saudi. Saudi sudah ada pembicaraan dengan AIPAC, yaitu organisasi Israel, begitu ya, untuk lebih lanjut memerdekakan Palestina. Tapi ternyata terjadi 7 Oktober ini. Akhirnya semuanya berulang, hancur lagi, mulai lagi dari awal. Ini yang disesalkan. Bukan saya menyalahkan Hamas misalnya ya, bukan. Tapi memang step-step ke arah Palestina merdeka itu sudah bagus sebetulnya. Tapi dengan kejadian 7 Oktober, jangankan ada korban dari pihak Israel. Ketika tahun 2007 tidak ada korban pun, itu masyarakat sipil Gaza itu dibombardir sampai 1.200 yang terbunuh. Apalagi ada korban dari Israel, saya sudah waduh. Ini selesai Gaza ini. Betul, ternyata analisis saya betul, dan ini tidak akan selesai cepat karena murkanya mereka sudah luar biasa. Dari pihak Israel sudah ada yang terbunuh sekitar 1.200 dan harus dibalas dengan nyawa sivil dari Palestina di atas 30.000. Ini luar biasa. Makanya kenapa ini disebutnya dengan genocide, karena memang targetnya adalah sivil dengan alasan Hamas begitu ya. Dan saya tidak tahu ini akan alot kembali. Jadi approach dari negara-negara Arab untuk memerdekakan Palestina kembali ke zero. Jadi kembali ke
nol lagi. Jadi artinya begitu. memang sudah ada beberapa langkah yang ditempuh untuk memerdekakan Palestina, tapi ujung-ujungnya selalu di pertengahan jalan ini kandas selalu gitu. Kandas karena memang itu tadi, tiba-tiba ada pemicu. Yang sekarang ini yang terupdate pemicunya itu yang 7 Oktober itu tadi, di mana ada serangan Hamas yang menyebabkan terbunuhnya warga sipil Israel. Ya, saya tahu apa yang akan terjadi setelah itu, karena itu tadi bercermin dari histori dari 2007 itu mereka tidak ada korban pun pembalasannya luar biasa, apalagi ada korbannya begitu. Ya. Maka ini urusan akan panjang begitu. Ya, menarik terkait dengan peperangan yang terjadi di jalur Gaza, Mbak. Seperti yang kita ketahui memang pemerintah kita juga sudah pro terhadap Palestina. Lalu kemudian juga masyarakat kita juga sama. Iya. Di bawah juga lebih banyak yang pro, namun juga ada kontranya juga. Iya. Kalau Mbak sebagai pengamat Timur Tengah ini mencermatinya seperti apa? Karena kalau menarik ketika berbicara tentang Indonesia yang selalu menggaungkan kemerdekaan tentang Palestina, ini kan kalau dari letak geografis ini tidak bersentuhan Jauh, dengan Israel, jauh, juga tidak terlibat dengan peperangan langsung. Kira-kira apa penyebabnya dan kira-kira dampak apa yang akan terjadi ketika Indonesia keras sekali menggaungkan kemerdekaan untuk Palestina? Ya, baik. Yang bagus ya. Jadi memang Indonesia itu secara letak geografis itu jauh sekali ya. Jadi Indonesia di Asia begitu ya, di ASEAN, di Southeast Asia, sementara Palestina ya sana di Timur Tengah dan sudah mepet-mepet ke arah Eropa gitu kan. Itu kan berkumpul mas secara peta itu. Di situ ada Jordan, ada Syria, ada Palestina, Israel. Nah, itu border ke Syria. Syria bordernya adalah ke Eropa. Jadi kalau misalnya dari Israel ke arah Damaskus itu sekitar 15 menit perjalanan darat begitu ya, itu sudah mepet Middle East-nya itu ke arah Eropa. Jadi secara letak geografis memang sangat jauh dengan Indonesia. Tapi memang Indonesia dengan Palestina itu ada ikatan yang memang kita di awal kemerdekaan 1945 yang pertama kali mensupport untuk Indonesia merdeka dan mendukung deklarasi kita itu adalah Mesir dan Palestina. Itu catatan nomor satunya itu. Jadi memang agak susah kita untuk menafikan isu Palestina ini. Yang kedua adalah kenapa Indonesia sangat pay attention gitu ya terhadap Palestina ini. Dengan reason bahwa kita memang anti penjajahan itu tadi. Ada di Undang-Undang Dasar, itu memang harus komit begitu ya. Yang ketiga saya melihat nih ya, kos politik domestik gitu ya. Karena apa? Karena itu tadi, publik Indonesia merasa punya ikatan similarities culture gitu ya, budaya dan juga ideologi yang sangat kuat dengan Palestina. Artinya selama publik Indonesia memang melihat bahwa Palestina bagian dari kehidupan mereka, selama itu pula policy atau kebijakan luar negeri dari Indonesia, polisinya tetap akan free Palestine. Kita tahu di 2019, ya, Mas Andi, Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB dan prioritas utama Indonesia itu adalah kemerdekaan Palestina. Ini luar biasa begitu ya. Jadi kalau ada isu bahwa nanti next mungkin Palestina itu tidak menjadi prioritas Indonesia lagi, Indonesia akan open diplomatik dengan Israel dengan kaitannya dengan keanggotaan Indonesia di OECD itu sepertinya hoax ya. Karena beberapa kali saya juga meeting atau di-invite oleh Kementerian Luar Negeri, sangat konsisten sekali dan komit bahwa Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik dengan Israel dengan satu syarat. Boleh itu dibuka nanti dengan syaratnya adalah two-state solution. Kalau Israel agree dengan two-state solution, kita akan buka gitu. Itu udah real banget. Dari Bu Retno, dari stafnya, dari Direktur Timur Tengah Kemlu, itu sudah clear sekali. Boleh kita hubungan diplomatik kalau agree dengan two-state solution. Dan saya pikir Amerika juga setuju sebetulnya. Ini yang terakhir, yang update yang sekarang ini Mas, yang jadi problem adalah bagaimana Netanyahu cukup keras kepala dan koalisi partai. Artinya memang ini harus diselesaikan, bisa jadi dengan mengganti rezim, misalnya ya, bukan rezim dan koalisi lagi. Kemudian kita juga harus berpikir bagaimana Hamas juga bisa legowo gitu. Apakah beliau nanti si Hamas ini, grup Hamas ini masuk dan agree menjadi partai atau bagaimana ke depannya setelah Palestina merdeka sebagai satu negara. Itu yang harus kita fokuskan. Kita harus berjuang, termasuk juga Indonesia, walaupun misalnya kita berjauhan, tapi itu tadi, kos politik domestik Indonesia kalau bertentangan dengan Palestina mahal, Mas. Kita tahu sejarah bagaimana Gus Dur terlibat dalam Simon Peres Organizations. Pada akhirnya kan walaupun itu
tidak menjadi penyebab satu-satunya, tapi beliau juga tidak panjang begitu ya, karir politiknya. Dan ini yang terus dipertimbangkan oleh pihak pemerintah kita. Pos politik kita akan chaos, akan terjadi konflik, akan terjadi lain-lain, protes besar-besaran dan mengganggu stabilitas nasional kita, itu yang mereka pertimbangkan. Jadi memang harus dijaga gitu. Dan kalau misalnya tahu, kebetulan riset terakhir saya adalah mengenai opini publik, pakai sentimen analisis, jadi pakai mesin learning. Jadi saya meng-crawl data berdasarkan IT ya, pakai bahasa pemrograman. Itu diketahui bahwa sentimen positif warga Indonesia terhadap Palestina 90%. Hampir 100. Hampir 100. Iya, jadi yang pro Israelnya itu nyaris tidak ada. Artinya ini berat untuk pemerintahan kita. Makanya kenapa kita, terutama Kementerian Luar Negeri, melalui Kementerian Luar Negeri itu konsisten. Tetap harus konsisten pre-Palestine dan terus mendukung Palestina. Kan itu tadi. Publik kita memang mengarah ke sana. Merasa ada ikatan begitu dengan Palestina. Selain yang recent tadi ada deklarasi didukung kemerdekaan Indonesia, dan kedua adalah anti penjajahan. Yang ketiganya adalah faktor domestik. Itu siapapun pemerintahnya akan takut, tidak mau ambil resiko tinggi kalau kita sampai membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Baik Mbak Tia, tadi kita membahas seru sekali perbincangan terkait dengan Israel Palestina yang memang tidak ada habis-habisnya kalau kita bahas ya. Mulai dari langkah Indonesia di forum OKI, kemudian juga tadi yang Mbak Tia sebut two state solution itu ya. Kemudian apakah dengan langkah-langkah itu kita bisa mendamaikan Palestina dan Israel? Namun usai jeda itu akan kita bahas lebih dalam lagi, tetap di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Terima kasih Anda masih di program Bincang Spesial yang membahas terkait dengan peperangan, apakah Indonesia bisa mendamaikan perang yang ada di jalur Gaza antara Israel dengan Palestina. Dengan narasumber saya ini ada Tia Mariatul Kiptia, pengamat Timur Tengah Universitas Bina Nusantara. Mbak Tia, melanjutkan obrolan kita di segmen pertama ini terkait apakah Indonesia bisa mendamaikan peperangan yang terjadi di jalur Gaza. Kira-kira bisa gak sih? Kalau kita melihat memang Menlu kita, Menlu Retno, terus juga Presiden Jokowi ini di beberapa forum, terutama di KTT OKI, organisasi negara-negara Islam ini paling kencang sekali menggaungkan kemerdekaan untuk Palestina. Kira-kira seberapa besar efek Indonesia terhadap kemungkinan kemerdekaan Palestina? Ya, bukan hanya di OIC saya pikir ya, Indonesia selalu keras menyuarakan Free Palestine, itu termasuk juga di PBB begitu. Dan ketika itu tadi yang saya mention, bahwa ketika Indonesia menjadi anggota tidak tetap DKPBB tahun 2019, kalau kita lihat poin-poinnya itu, nomor satu itu adalah prioritasnya adalah Free Palestine. Begitu. Jadi sampai kapanpun Indonesia sangat berperan besar dalam kemerdekaan Palestina ke depan. Tapi sejauh mana perannya, nah ini dia Mas Andi, masih harus dianalisis, kemudian harus didiskusikan bersama. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik seperti Turki. Turki punya, kemudian Mesir apalagi gitu ya. Dari awal ketika Camp David, masalah Sinai juga mereka sudah ada agreement dan sudah dekat. Yordania ada.
negara-negara Arab yang dulu berperang dengan Israel justru sekarang perlahan-lahan semuanya hampir semua mempunyai hubungan diplomatik kecuali Arab Saudi. Nah, Indonesia tidak ada karena kita komit itu tadi anti penjajahan, kemudian kita juga merasa berjasa terhadap Palestina yang mendukung kemerdekaan Indonesia, kemudian yang kos politik itu tadi yang faktor ketiga begitu ya. Jadi sampai kapanpun Indonesia tidak akan pernah membuka hubungan diplomatik. Ini agak sulit kalau kita menjadi mediator secara state. Begitu ya. Jadi yang namanya mediator itu kan memang harus agreement dari kedua belah pihak. Artinya si Israel setuju, Palestinanya juga setuju. Nah, saya melihat negara-negara yang memang disetujui kedua belah pihak itu adalah Jordan. Memang punya hubungan sangat baik dengan Israel. Buktinya Jordan Army itu memang menjaga di beberapa perbatasan Israel Palestina seperti di West Bank, kemudian di area Al-Aqsa itu juga dijaga oleh Jordan Army berdasarkan kesepakatan PBB begitu. Itu artinya menandakan bahwa memang Jordan mempunyai hubungan yang baik dengan Israel. Kemudian dari dari Hamasnya mungkin bisa Qatar. Qatar mempunyai hubungan yang baik dengan Hamas karena beberapa petinggi Hamas seperti Ismail Haniyah itu bertempat tinggal di Qatar dari tahun 2017 begitu ya. Ini bisa dilibatkan juga. Kemudian berikutnya negara yang memang bisa menjadi mediator itu adalah Amerika Serikat sendiri di pihak Israel. Jordan mungkin bisa netral dan Mesir karena memang itu kan perbatasan. Rafah itu adalah kota terakhir yang berbatasan dengan Mesir, sangat berbatasan yang biasanya dipakai oleh perlindungan warga Palestina. Seperti sekarang ini. Yang sekarang ini kan semuanya ke Rafah itu banyak pengungsi Palestina yang dibombardir oleh Netanyahu saat ini. Nah, itu Mesir penting untuk berperan menjadi mediator. Nah, tadi Mas Andi bertanya bagaimana dengan Indonesia? Saya tidak yakin ya karena secara state kita tidak punya hubungan diplomatik. Bisa itu dilakukan kalau melalui people to people. Artinya orang ke orang atau komunitas ke komunitas. Misal kita di sini punya komunitas Islam, ormas, organisasi Islam seperti mungkin yang terbesar ya, saya mention ada Muhammadiyah, ada NU begitu ya. Punya tidak relations dengan komunitas Yahudi di sana yang anti Zionis, yang anti Israel, yang anti policy dari Netanyahu. Nah, itu bisa komunikasi atau people to people adalah akademisi dengan akademisi. Beremail mereka disagree dengan policy dari Netanyahu, kita sama-sama create free Palestine begitu ya. Itu bisa. Tapi kalau Indonesia secara state itu susah. Ada lagi Mas Andi jalan ketiga, yaitu melalui seperti yang dilakukan oleh Presiden Jokowi kemarin. Jadi beliau mengadakan kunjungan atas perwakilan OIC, datang ke OIC, kemudian meminta OIC untuk mendukung Palestina, untuk segera ceasefire misalnya. Atau melalui Presiden Jokowi meminta kepada pihak Amerika Serikat, bagaimana Amerika supaya membujuk Israel menghentikan serangan-serangannya. Paling melalui itu, tapi secara direct negara untuk menjadi mediator susah. Tapi cara-cara yang seperti Pak Jokowi lakukan itu dampaknya sangat signifikan gak sih? Maksudnya untuk menciptakan perdamaian di sana gitu. Saat itu signifikan saya melihat karena sempat ada ceasefire kan. Cuman tidak lama, 6 hari atau seminggu begitu. Sempat ada gencatan senjata sebentar. Tapi kemudian lanjut kembali. Tapi itu pun saya khawatirnya kalau misalnya meminta bantuan kepada Amerika Serikat ada deal-deal tertentu yang berkaitan dengan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat. Jadi khawatirnya memang itu akan mengganggu national interest kita. Misalnya ada deal-deal di bidang trading, perdagangan, atau investment, atau misalnya, mohon maaf, beberapa perusahaan Amerika Serikat di Indonesia yang harusnya selesai agreement-nya itu diperpanjang, atau sumber daya alam kita diperpanjang lagi masa investasinya, begitu kan. Khawatirnya begitu, kalau memang melalui pihak ketiga, begitu ya. Tapi secara langsung state, itu susah gitu. Paling mungkin people to people, tapi people to people itu di Indonesia itu sensitif Mas Andi. Misalnya saya misalnya sebagai akademisi mencoba berdiskusi dengan akademisi di sana untuk protes, untuk stop war, untuk ceasefire secara permanen. Apa yang terjadi dengan sayanya misalnya atau dengan akademisi yang memang mendukung kemerdekaan Palestina tidak dengan cara perang misalnya. Itu bahaya juga karena pasti di sini kita juga mengalami hujatan yang luar biasa yang kaitannya itu tadi dengan opini publik begitu. Jadi memang agak susah. Kenapa ini panjang?
isunya complicated, yang punya kepentingan banyak, belum juga secara politik global ada Iran juga di situ, ada Hezbollah di Lebanon, Banyak banyak negara yang terlibat di pemainnya. situ ya. Amerika Serikat juga berkepentingan, bagaimana misalnya dari segi bisnis itu juga penting buat Amerika Serikat dari segi weapons begitu ya. Bagaimana Hamas juga penting juga, karena kalau tidak ada konflik di Palestina, bagaimana dengan Hamas? Hamas minta deal politik dong. Kalau misalnya konflik ini selesai, posisi saya bagaimana? Kalau di saya melihat ya, bukan berarti sama, tapi saya melihat misalnya Erdogan menyelesaikan Kurdi yang memberontak di Turki itu diberikan hak politik sebagai partai. Jadi khusus partai PKK Kurdi gitu ya. Nah, apakah itu bisa direalisasikan dengan keadaan konflik Palestina Israel? Kasusnya beda, tapi mungkin bisa diberikan porsi politik yang cukup kuat begitu. Masalahnya Israel mau enggak gitu. Kalau Hamas mau, oh Hamas available nih untuk jadi partai politik yang kuat ketika dua negara ini berdiri yang saya tadi mention two state solution. Tapi masalahnya Israel mau nggak ngasih gitu kan. Sekarang aja kita tahu Amerika Serikat sudah warning bahwa stop sampai di Gaza, jangan ke Rafah karena itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah dan Hamas tidak akan pernah hilang selamanya. Tapi mereka tetap attack gitu. Berarti ya kalau berbicara terkait dengan hubungan diplomasi, ini kan seperti yang kita ketahui memang Pak Jokowi di beberapa KTT selalu menggaungkan perdamaian untuk Palestina. Betul. Kemudian juga usai dari KTT Oki yang di negara Timur Tengah saat itu, Presiden langsung berkunjung ke Joe Biden, ke Amerika Serikat. Nah, saat itu menciptakan gencatan senjata yang walaupun berhasil tapi sebentar saja gitu kan. Betul. Artinya memang Indonesia ini punya kans untuk perdamaian di dunia gitu. Kemudian juga tadi Mbak Tia bilang kalau Menlu kita Ibu Retno ini sangat kekeh sekali. Artinya memang dari pemerintah Indonesia dengan masyarakat Indonesia kalau berbicara soal Israel dan Palestina ini memang selaras gitu kan. Namun kalau yang Mbak Tia bilang kita bisa aja membuka hubungan diplomasi dengan Israel asalkan Israel setuju dengan two state solution itu. Kalau kira-kira Mbak Tia sendiri bisa gak sih menjabarkan two state solution itu apa gitu? Itu memang yang kita tuntut terhadap Israel. Karena sebetulnya dari pihak Israel sendiri itu tidak sangat ingin membuka hubungan diplomatik dengan Indonesia dan sangat ingin bekerja sama secara investasi, kemudian secara ekonomi dan lain-lain. Karena Israel itu negara kecil tapi kekuatan bisnisnya luar biasa. Dari segi teknologi juga luar biasa, dari segi militer juga luar biasa. Memang dia kecil, tapi secara quality memang high quality begitu ya. Begitu ada anjuran boykot juga di kita tahu produk apa saja di Israel. Itu semuanya bagus Mas Andi. Produk-produk yang memang berkualitas begitu ya. Dan kalau misalnya dibuka hubungan diplomatik itu good gitu ya. Tapi itu tadi kita setuju dengan pendapat Kementerian Luar Negeri bahwa memang kita harus strict two state solution. Saya setuju. Karena apa? Karena kalau one state solution, misalnya Palestina saja, negara Yahudi itu saat ini sudah berdiri dengan beberapa batas berdasarkan kesepakatan dari PBB itu tadi yang sudah diatur, terutama di Oslo II, begitu ya. Mana wilayah Palestina, mana wilayah Israel, mana wilayah bersama, begitu. Kemudian kalau misalnya Israel saja itu tidak mungkin meniadakan Palestina atau Palestina saja meniadakan Israel. Maka apa yang dimaksudkan oleh Kementerian Luar Negeri kita itu adalah two state solution, itu sudah pas sebetulnya. Sudah bagus begitu. Jadi dua negara hidup berdampingan as a neighbor secara damai. Itu yang kita mau. Jadi memang Israel mengakui kemerdekaan Palestina, mereka berdiri sebagai dua negara yang hidup damai seperti kita di ASEAN. Kita dengan Vietnam, kita dengan Malaysia, dengan negara-negara lain sebagai tetangga begitu. Tapi kalau Israel sendiri punya kemungkinan nggak sih untuk menyetujui two state solution itu? Kalau Palestina kan mungkin saja setuju saja gitu kan untuk perdamaian gitu kan. Dulu berdasarkan data Hamas belum menyetujui. Jadi tetap ingin berjuang melalui weapons, melalui perjuangan senjata dengan luncuran serangan beberapa roket begitu ya untuk menjadi two state solution. Tapi belakangan Hamas sudah mencoba melunak begitu ya, artinya sudah available. Tapi gantian Israelnya yang tidak bersedia begitu ya. Bahkan saat ini ya sangat menyedihkan ya Mas Andi terus menyerang ke Rafah, di mana itu adalah Rafah itu tempat terakhir perlindungan warga Palestina begitu. Jadi kadang ininya oke, ini enggak, ini sudah oke, ini tidak. Bahkan Amerika Serikat sendiri sudah meng-create satu formula untuk two state solution sebetulnya. Jadi tidak jadi lagi. Ada selalu pemicu yang membuat agreement mereka menuju agreement itu
kembali failed, kembali gagal lagi. Saya bilang tadi, aktor yang bermain di isu ini, di konflik ini terlalu banyak, begitu ya. Banyak aktor, terutama aktor atau aktor negara yang tidak berkehendak Palestina dan Israel itu damai. Gitu, itu berbahaya sekali gitu ya. Jadi Amerikanya sudah oke, Hamasnya sudah oke, Israelnya tidak. Melihat lagi, bahwa gitu. Hamas masih ada nih terakhir, saya mau habiskan Hamas di Rafah. Tidak akan pernah bisa habis. Yang ada adalah dendam semakin membesar dari generasi-generasi yang berikutnya, itu akan semakin berlanjut, konflik akan semakin berkepanjangan. Nah, baik Mbak Tia, kalau tadi kan kita berbicara terkait dengan peperangan yang terjadi antara Israel dengan Palestina, kalau kata Mbak Tia sendiri banyak pihak yang terlibat di situ gitu, dan juga banyak kepentingan. Artinya memang banyak pihak yang coba untuk menggagalkan kemerdekaan dari Palestina atau perdamaian antara Israel dan Palestina. Namun kita jeda dulu Mbak Tia untuk membahas lebih lanjut terkait dengan Israel dan Palestina ini. Untuk itu pemirsa tetap di Bincang Spesial Sinpo TV. Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya nggak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Anda kembali dalam Bincang Spesial Sinpo TV, pemirsa. Mbak Tia, kita melanjutkan perbincangan kita pada hari ini. Semakin ini ya, Mas, semakin panas dan semakin bersemangat. Kalau berbicara tentang Israel Palestina memang panas terus gitu, seperti situasi di sana kan. Nah, kalau berbicara tentang situasi Israel dan Palestina saat ini, peperangan terjadi berawal dan tadinya hanya di Gaza saja. Lalu kenapa sekarang melebar ke Rafah gitu? Kalau pandangan Mbak Tia seperti apa? Ada kesepakatan yang tidak deal, jadi deadlock gitu ya. Jadi misalnya dari segi sandra, Israel menginginkan A, kemudian Hamas menginginkan B. Atau misalnya agreement dari segi ceasefire, Hamas misalnya ingin permanen atau ingin sekian hari, Israel hanya ingin sekian hari, begitu. Itu tidak sinkron. Ada beberapa deal yang memang tidak ketemu. Akhirnya deadlock gitu ya. Dan ketika deadlock itu di Gaza dicari, Hamas juga tidak ada begitu ya. Sipil sudah banyak terbunuh, kemudian Gaza juga sudah hancur, tapi keinginan Israel belum terpenuhi. Akhirnya langsung merambah ke Rafah gitu ya. Rafah itu adalah sebetulnya tempat pengungsian, itu border antara Palestina dengan Mesir. Sebetulnya tidak mesti ke sana, itu kan memang tempat pengungsian Palestina di sana. Israel punya anggapan bahwa Hamas ada di sana. Jadi mereka ingin menuntaskan sampai selesai. Tapi itu tadi, Amerika melihat tidak akan selesai. Termasuk saya juga setuju, Hamas itu tidak bisa dibunuh, tidak bisa dibunuh secara karakter, secara people. Karena apa? Karena harusnya ada win-win solution secara politik. Itu tadi, mau dijadikan partai, diberikan power lebih, kemudian berdampingan hidup secara damai as a neighbor gitu ya. Bagian Jaffa, Haifa, Kibbutz misalnya bagian Israel, bagian Yerusalem, bagian Rafah, Ramallah dan beberapa West Bank dan beberapa negara berdasarkan kesepakatan PBB yang terakhir dan mereka sepakati itu bagian Palestina gitu. Tidak ada jalan lain, memang harus two state solution begitu ya. Tapi Netanyahu melihat bahwa Hamas itu sebagai kelompok teroris dan harus diselesaikan. Ketika Gaza sudah hancur, mereka merasa Hamas tetap banyak, tetap ada, dan yang terbunuh kebanyakan adalah sipil, maka mereka merangsak ke Rafah dengan anggapan bahwa Hamas ada di Rafah. Tidak ada, mau apa yang dicari begitu. Karena memang mereka tidak akan pernah bisa dihabisi gitu ya. Kenapa? Karena itu tadi tidak ada agreement yang pas dari kedua belah pihak. Kalau misalnya Hamas oke, Israel juga harus oke. Ini kan tidak ketemu gitu. Sekarang Hamas sudah available untuk bahas agreement. Israelnya tidak mau.
Jadi nggak pernah ketemu Nggak gitu. pernah ketemu Iya, solusinya. jadi akhirnya itu tadi konflik menjadi panjang. Warga Dan sipil jadi korban. iya, warga sipil jadi korban dan Israel hanya menduga-duga. Hamas kan ada di Iya. Rafah nih. Kita selesaikan Rafah. Padahal Amerika sudah warning stop sampai di Gaza. Kemudian ada deal-deal bagaimana membangun Gaza, apakah itu adalah di bawah okupasi lagi dengan Israel atau dikembalikan kepada sipil Palestina yang memang bukan Hamas begitu ya, kan masih ada faksi Fatah dan faksi-faksi lain, itu bisa diajak kerjasama sebetulnya oleh Israel begitu ya, atau bagaimana. Tapi Netanyahu tidak, terus saja bahwa melihat dengan alasan Hamas ada di Rafah gitu. Mereka akan habisi gitu. Kalau berbicara soal hubungan antara Israel dengan Amerika ini kan menarik ya. Ya. Karena seperti yang kita ketahui Amerika selalu membackup Israel Betul. dari segi pasokan senjata. Ini juga di backup dari Amerika. Lalu Ya. kenapa dengan langkah Israel menyerang Rafah, ini kenapa justru Amerika Melembek ya, melembek melemah, dan ya. mengancam akan menarik pasokan senjata. Kemudian juga kan kalau berbicara soal perdamaian antara Palestina dan Israel, ini kan sebenarnya bisa saja melalui jalur PBB. Ya. Namun selalu gagal legitimasi dari Palestina karena hak veto yang dimiliki oleh Amerika. Ya. Lalu kenapa dengan sikap Amerika terkait dengan langkah Israel menyerang Rafah seperti ini? Berbalik atau mulai melemah begitu ya. Melemah. Padahal Amerika sudah melakukan veto kalau tidak salah 2 atau 3 kali begitu ya. Bahkan kita berharap yang terakhir itu Amerika tidak menggunakan Ya, vetonya, hak tapi vetonya. kembali lagi digunakan lagi. Ya, akhirnya jadi kembali lagi tidak adanya gencatan senjata. Iya. Apalagi sampai permanen ya, yang kita harapkan sebentar aja jeda itu tidak ada begitu ya Mas Andi. Saya melihat perubahan sikap dari Amerika Serikat ini ada banyak faktor. Satu, tekanan publik dari internasional itu luar biasa. Jadi di era digital memang tekanan publik secara media itu cukup signifikan mempengaruhi policy dari Amerika Serikat. Kita melihat awal ketika 7 Oktober ya, 3 negara, Amerika Serikat, kemudian Inggris ya, British di bawah Rishi Sunak sebagai Perdana Menteri. Kemudian yang ketiga adalah Macron, Prancis. Itu sangat keras menyebut Hamas is a terrorist group gitu ya. Dan mereka betul-betul menyalahkan Hamas begitu ya. Tapi perlahan seiring tekanan publik di negara masing-masing, mereka mulai memikirkan kondisi politik domestik. Akhirnya pelan-pelan menjadi soft, menjadi lemah. Dan sekarang ternyata Inggris sudah betul-betul tidak bersuara. Prancis sudah betul-betul tidak bersuara dan tidak segalak ketika awal 7 Oktober begitu ya. Mereka sudah mulai mementingkan kepentingan politik negaranya masing-masing. Nah, demikian juga dengan Amerika. Selain memang secara funding, secara budget juga sudah mulai banyak dikeluarkan begitu ya. Yang kedua adalah pertimbangan Amerika Serikat menghadapi election. Kita tahu di Amerika Serikat itu ada 2 partai, ada Republik dan ada Demokrat. Iya. Partai Republik, Trump itu selalu bersuara saat ini. Kalau saya jadi presidennya, tidak akan terjadi serangan 7 Oktober itu. Kalau saya jadi presidennya bisa menyelesaikan bla bla bla. Ini cukup menekan pihak Demokrat. Di mana sekarang tekanan publik dari Amerika sendiri sangat keras begitu ya terhadap pemerintah. Artinya Demokrat kalau terus melakukan backup terhadap Israel, next election akan habis. Sama lah dengan Indonesia. Sebetulnya sama. Kalau kita pro Palestinanya, tapi kalau mencoba melakukan policy lain, takut kita down, takut kita kisruh, kalau takut kita tidak stabil secara politik domestik begitu ya. Tapi di Amerika sebaliknya, kalau misalnya Amerika terus melanjutkan keinginan Netanyahu untuk ke Rafah, maka dikhawatirkan Demokrat itu tidak akan populer lagi, akan kalah dalam next election, karena tekanan publiknya luar biasa dari Ivy League semua ya. Dimulai dari Columbia University, hampir semua Ivy League University di Amerika itu protes dengan kebijakan Amerika yang terus membackup Israel. Gitu. Jadi pertimbangannya di internal, mereka ketakutan juga Partai Demokrat saat ini di Amerika, di eksternal itu tekanan dunia internasional luar biasa. Padahal memang kalau dari segi ekonomi menguntungkan Amerika gitu, karena ya, pasokan senjata secara jualan iya ya. Tapi Amerika mungkin dalam hal ini kalau soal politik domestik Mas Andi tidak selalu memikirkan bagaimana jualan senjatanya lancar begitu ya. Ada hal-hal lain yang juga mereka perhatikan begitu ya terkait dengan Rafah ini tadi. Jadi ibaratnya Netanyahu itu sudah ambisius sekali, sudah kebablasan, sudah kemana-mana, sudah tidak bisa lagi menjadikan Hamas sebagai reason. Sudah di luar nalar lah. Jadi ada anggapan bahwa ini bukan persoalan pelebaran ke Rafah, ini ingin menghabisi namanya seluruh Palestina. Tinggal Yerusalem doang berarti yang 3 agama ada di situ. Iya. Kalau misalnya Rafah juga diselesaikan begitu ya. Jadi kelihatan dengan ambisinya Netanyahu menuju Rafah, memang Israel
itu bukan mau menghabisi Hamas. Dengan Memang mau demikian, genosida aja. iya memang melakukan genosida dan ingin menghabisi Palestina secara keseluruhan begitu. Dan Amerika sudah bisa membaca itu. Jadi dua hal pertimbangan berat, tekanan dunia internasional, kemudian domestik politik Amerika sendiri berbahaya kalau terus-terusan melakukan backup terhadap ambisinya Tapi Netanyahu. kalau berbicara soal domestik politiknya Amerika, Ya. kalau kita melihat Amerika langkahnya sejak awal memang sudah mendukung Israel dan Ya. harusnya Amerika sudah mengetahui dong, Israel ini bukan hanya mencari Hamas saja, membantai Hamas, tapi memang mau menghabisi Palestinanya. Saya Tapi melihat ada kemungkinan nggak dia bergerak di belakang, di publik terlihat seperti membela, ya, tapi di belakang sebenarnya dia mensupport. bisa jadi politik tidak ada yang pasti ya. Iya. Mas Andi, di kita juga kan begitu ya, di permukaan publik seperti apa, di belakang kan ada deal-deal begitu ya. Kita tidak tahu mungkin ada deal apa di belakang antara Amerika Serikat dengan Israel, tapi di depan publik Amerika memberikan warning terhadap Netanyahu untuk kepentingan politik domestiknya Amerika, begitu terutama dari Partai Demokrat, begitu. Bisa jadi begitu Mas Andi, begitu ya. Tapi itu tadi Amerika bisa jadi juga hal keduanya adalah bisa jadi Amerika tidak tahu kalau misalnya sampai mau ke Rafah gitu. Jadi reasonnya itu dari awal Netanyahu menyebut Hamas sebagai target, Amerika mengamini gitu. Karena itu tadi dianggap mereka itu adalah teroris gitu ya. Tapi ketika sudah mau mulai maju ke arah Rafah, mungkin Amerika sudah mulai berpikir, oh kok ini terlalu jauh nih. Bisa jadi begitu. Jadi dua faktor itu dalam politik bisa jadi betul begitu ya. Bisa jadi tidak tahu memang. Tiba-tiba ambisi Netanyahu di tengah perjalanan itu melebar kemana-mana. Bisa jadi memang deal di depan publik dan di belakang itu berbeda. Mbak, kalau kita berbicara soal obrolan kita yang pertama terkait dengan sikap Indonesia, memang artinya memang pemerintah dan masyarakat ini selaras. Kemudian juga sempat terjadi aksi boikot yang besar-besaran terhadap produk Israel. Ini kira-kira dampaknya apa ke kita gitu? Dampak dari boikot begitu ya? Dampak dari boikot, kemudian boikot yang kita lakukan ini berdampak gak sih ke Israel? Kalau dampak besar belum nampak ya, tapi memang dampak berkurangnya perekonomian Israel ada dampaknya. Karena memang itu tadi disebutkan di awal, produk-produk Israel memang banyak yang berkualitas begitu, dan kita menggunakannya di sini gitu ya. Banyak juga factory atau pabrik yang memang kliennya itu dari sana. Bahkan ada rabi yang datang ke salah satu MNC di sini, dia memohon kosher, Mas, kosher tuh kayak label sertifikat halal kita gitu ya. Itu sampai datang ke sini. Artinya memang kita tidak punya hubungan diplomatik, tapi dari segi data trade, kemudian ada beberapa kerjasama di underground, di bawah tanah kita jalan sebetulnya. Tapi memang itu tadi people to people gitu ya. Saya melihat bahwa dampak boikot terhadap Israel secara signifikan belum terlihat, tapi memang ada. Dampak boikot itu ada gitu ya, terhadap Israel secara perekonomian begitu. Nah, dampak secara ke kita itu ada atau tidak? Saya berpikir mudah-mudahan tidak ya, tapi kenyataannya yang memang harus kita hadapi, beberapa MNC yang memang ownernya adalah Israel itu cukup menampung tenaga kerja kita. Problemnya di situ, Mas. Sementara MNC atau multinational company itu cukup reduce unemployment, gitu ya. Jadi pengangguran banyak terkurangi dengan adanya pabrik-pabrik dari luar begitu. Dan si ownernya itu banyak yang relate-nya itu ke Israel. Nah, itu kan cukup. Orang tidak tahu ya, yang penting boykot. Tapi yang penting itu produk Israel, jadi boykot. Masalahnya di situ ada 3.000 karyawan. Dampaknya kan seperti apa? Ada 4.000 karyawan, ada 2.000 karyawan. Kalau si pabriknya tutup, itu akan mengurangi perekonomian kita. Karena kan employee kita yang ada di situ. Tentu ini akan economic development juga kena ke kita, GDP kita juga kena gitu. Nah, mungkin itu. Jadi kena sih kedua-duanya. Ke Israelnya kena, iya kena. Tapi sejauh ini belum signifikan. Buktinya dia masih punya taring untuk terus melakukan penyerangan dan okupasi. Ke Indonesia itu tadi yang dikhawatirkan, karena itu MNC itu adalah dari foreign, dari luar, khawatirnya itu adalah akan tutup dan akan terjadi unemployment. Oke, baik. Mbak, ini semakin seru lagi membahas terkait dengan dampak apa yang akan diterima di Indonesia terkait dengan aksi boykot. Namun usai jeda kita akan bahas lebih mendalam lagi terkait hal itu, tetap di program Bincang Spesial Sinpo TV.
Makin mudah baca berita di aplikasi Sinpo ID. Pilih rubrik berita yang kamu suka seperti berita hukum, politik, peristiwa, budaya, olahraga, gaya hidup, dan berita dari kancah dunia. Selain itu, supaya gak ketinggalan info update, kamu juga bisa cek laman utama berita terkini dan menyalakan notifikasi. Download aplikasi Sinpo ID sekarang juga. Anda kembali dalam program Bincang Spesial kali ini, pemirsa, terkait dengan perang yang terjadi antara Israel dan Palestina. Ini juga berdampak, kita lanjutkan lagi Mbak Tia terkait dengan obrolan kita yang sempat terputus tadi, terkait dengan boikot yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia. Kira-kira dampak terbesarnya kan tadi sudah Mbak Tia jelaskan, akan ada pengangguran yang besar-besaran karena ada beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Israel seperti itu. Namun kalau melihat dari kultur dan juga budaya di Indonesia, juga dari segi sikap para masyarakat Indonesia, kira-kira aksi boikot ini akan konsistenkah ke depannya? Sebetulnya seruan boikot itu ada bukan hanya dari pemerintah ya. Pemerintah secara langsung juga dari Presiden Jokowi menyerukan, itu sudah bagus sebetulnya. Yang kedua dari MUI, MUI itu keras sekali sebagai organisasi yang memang konsen gitu ya dengan kepentingan umat Islam begitu. Itu juga menyerukan untuk boikot produk Israel. Tapi saya melihat ya, kultur dari orang Indonesia itu memang cukup kritis. Tapi itu hanya di sekitar media sosial. Saya melihat pada aplikasinya, beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan Israel itu baik-baik saja di Indonesia. Kalau di Malaysia kan 100 gerai, ya saya mungkin mention salah satu perusahaan makanan di Malaysia itu tutup gitu ya. Memang betul dilakukan, Boykot direalisasikan. gitu ya. Di kita itu boykot yes gitu ya. Terus di sosmed kritis sekali. Dan itu tadi saya bilang pakai sentimen analisis, pakai mesin learning. Kalau kita cek 90% itu opini publik orang Indonesia itu disagree dan hate speech dan menghujat Israel. Tapi kalau persoalan boykot Mas Andi, kenyataannya gerai-gerai yang atau perusahaan-perusahaan yang berafiliasi dengan Israel baik-baik saja. Nah, itu problemnya. Jadi hanya di speech aja gitu ya. Dibicara saja orang Indonesia itu criticize atau benci atau opini publiknya terbentuk seperti itu anti Israel. Tapi untuk boykot saya melihat mereka tidak begitu peduli ya. Mereka santai saja gitu ya, tetap masih membeli atau masih ada makan atau apa di resto-resto yang berafiliasi dengan Israel. Produk-produk juga masih jalan, semua masih jalan. Jadi belum ada data di Indonesia seperti tutupnya gerai fast food di Malaysia Yang terafiliasi dengan Iya, Israel. di kita belum ada data itu. Jadi semuanya masih baik-baik aja. Artinya bahwa saran atau anjuran dari pemerintah dan MUI itu tidak cukup membuat masyarakat Indonesia itu mengikuti instruksi. Jadi mereka tetap ada yang memboikot, ada memang konsisten, ada yang tidak. Tapi dengan melihat bahwa tidak ada gerai yang tutup, semua perekonomian kita baik-baik saja dan produk-produk Israel masih dipakai, digunakan, itu artinya tidak mempan instruksi dari pemerintah dan MUI itu. Untuk masyarakat Indonesia itu tidak mempan gitu ya. Kalau Malaysia kan kejadian ya, memang betul-betul tutup. Di kita mana? Nggak ada. Kita mau minum kopi, misalnya saya tidak mention brandnya, datang baik-baik aja di antara semua. Kalau kita visit gitu. Kalau kita visit ke mall, semua yang berafiliasi dengan Israel masih oke, masih baik-baik saja. Itu artinya seruan boikot itu tidak signifikan mempengaruhi publik Indonesia. Kalau kita berbicara soal perang Israel dan Palestina, ini kita balik lagi ke obrolan sebelumnya yang Mbak Tia bilang kalau di peperangan ini tuh banyak pihak yang terlibat, termasuk salah satunya negara Iran yang kemarin sempat memanas dengan Israel kan. Itu kira-kira kenapa dan apakah hubungan panas antara Israel dengan Iran ini bisa berdampak ke perang dunia ketiga, Mbak? Ya, itu ada isu sampai perang dunia ketiga, bahkan hampir semua scholar dan pengamat dan akademisi melihat ke arah situ. Saya cukup keras di berbagai media mengatakan tidak akan sampai ke perang dunia ketiga begitu ya. Karena apa? Karena Israel akan berhitung. Serangan itu akan ada kelanjutannya ketika Israel merespon. Saya melihat target Israel Hamas sudah itu saja. Jadi ketika ada serangan Iran karena 2 jenderalnya terbunuh di
Suriah itu ingin menunjukkan saja Iran bahwa Iran punya dignity, punya martabat yang tidak bisa Israel acak-acak. Itu ingin show off ke dunia bahwa kita juga punya dignity, begitu ya. Jadi artinya Iran tidak akan tinggal diam ketika 2 jenderal tertingginya itu dibunuh oleh pihak Israel, diserang lah begitu ya, konsulatnya begitu. Dan ketika tidak direspon, dan itu juga saran dari Amerika Serikat untuk tidak merespon, ya sudah selesai. Kecuali kalau Israel itu merespon. Balik membalas. Iya, betul. Itu pasti Iran akan menyerang balik kembali, baru mungkin akan terjadi perang dunia besar ketiga. gitu. Dunia ketiga saya nggak yakin, karena memang ketika serangan Iran terjadi, Amerika Serikat santai dan bahkan sudah ada pembicaraan dengan Iran. Jadi seolah Iran itu ingin menyatakan, saya hanya ingin menyelesaikan jenderal saya terbunuh, kemudian saya hanya ingin retaliations gitu, hanya ingin membalas, udah that's it gitu kan. Dan sepertinya Amerika agree atau approve gitu ya dengan pembicaraan tersebut. Makanya Israel juga ketika Iran menyerang dan tidak ada korban jiwa dari pihak Israel, ya sudah finish, selesai saja gitu. Jadi tidak ada respon. Kalau Israel merespon, Israel juga berhitung, karena target dia kan akan menyelesaikan Hamas, ingin mengokupasi seluruh Palestina. Itu yang menjadi cita-citanya. Jadi kalau misalnya dia merespon Iran, terganggu dong. Energinya menjadi 2 bagian, dan itu akan mengganggu ambisinya Netanyahu untuk menyelesaikan persoalan Hamas ini tadi gitu ya. Jadi itu akan menjadi perhitungan Israel. Ditambah warning dari Amerika, stop, jangan merespon. Karena kalau merespon itu akan terjadi tidak adanya stabilisasi di kawasan. Akan kena ke Mesir, akan kena ke Yordania, Lebanon, itu akan kena semua di region itu. Bahkan mungkin secara keseluruhan Middle East. Jadi tidak akan terjadi ketidakstabilan politik. Itu sangat berbahaya. Makanya Israel kali itu saja nurut, saya lihat ya. Kali itu saja nurut terhadap keinginan Amerika Serikat untuk tidak merespon. Karena memang dampaknya akan sebesar itu nanti kalau tidak Dampak nurut. ke kawasan, iya, dan juga dampak ke Israelnya sendiri. Dia akan kehabisan energi karena memang bukan Iran gitu, targetnya ingin Hamas selesai begitu. Ingin kalau bisa sih satu area itu menjadi negara Yahudi semua. Itu targetnya begitu. Jadi bukan Iran begitu ya yang menjadi target, dan ketika tidak terjadi victims atau korban di pihak Israel, ya sudah selesai. Walaupun seluruh banyak mungkin akademisi atau pengamat melihat bahwa akan terjadi perang dunia ketiga, menurut saya itu terlalu jauh, Mas Andi. Kalau untuk melihat cita-cita dari Israel untuk melakukan okupansi terhadap wilayah Palestina, ini artinya memang genosida menjadi salah satu cita-cita juga? Atau kalau kita berbicara tentang visi dari Israel ini kan artinya memang pengen merebut wilayah Palestina. Nah, misinya ini adalah salah satunya genosida. Itu tadi, jadi ada pemicu dari 7 Oktober, kemudian dia punya reason. Sama seperti 9/11 Amerika. Ada ada insiden terjadinya bom begitu ya, terjadinya penghancuran di 9/11, kemudian Amerika jadi punya reason untuk war on terror. Jadi semua negara yang berkaitan yang tidak pro terhadap kebijakan dia disebutnya adalah teroris. Nah, jadi dia seenak dia melakukan penyerangan terhadap negara yang tidak sinkron dengan kebijakan dia. Nah, itu reason sebetulnya ya. Alasan memang intinya memang bukan karena teror 9/11-nya sebetulnya, tapi memang ingin menguasai, tapi bagaimana itu menjadi legal. Karena secara hukum internasional interfere each other antar negara itu tidak boleh. Tapi dengan alasan 9/11 itu kan menjadi boleh begitu ya. Nah, Israel dengan alasan 7 Oktober Hamas itu tadi, dia menjadi boleh melakukan genosida di Gaza, melakukan pembantaian di mana-mana, melakukan okupasi dengan alasan Hamas teroris. Kita lagi diem diserang subuh-subuh. Nah, itu jadi reason. Sama case-nya dengan 9/11 di Amerika Serikat begitu. Jadi dia seperti ada legalitas gitu ya untuk melakukan genosida, untuk melakukan okupasi secara terus-menerus, karena mungkin di belakang itu terutama Netanyahu's administrations itu memang ingin menjadikan one state solution, hanya satu negara Yahudi saja. Nah, itu yang harus dicermati bersama dunia bahwa ini tidak boleh terjadi begitu ya, tidak boleh satu negara semena-mena terhadap kondisi negara lain, kemudian berdiri hanya satu negara di atas pembunuhan massal negara orang lain begitu. Oh begitu. Kalau berbicara terkait dengan peperangan, ini kan yang terlibat ini ada nama-namanya gitu ya. Ada Hamas, kemudian ada Zionis, Yahudi, kemudian ada Fatah. Mungkin bisa dijelaskan ini empat ini tuh peran-perannya, kemudian juga bagian dari apa gitu. Sebetulnya faksi di Palestina yang tidak diketahui orang Indonesia itu banyak, Mas Andi. Jadi bukan hanya Fatah dan Hamas, itu hanya 2 partai sebetulnya, 2 faksi.
Hamas lebih setuju bahwa perjuangan kemerdekaan Palestina dengan senjata, itu dengan melawan, dengan cara mereka meluncurkan roket misalnya. Kalau Fatah dia melihat bahwa sudah Fatah sempat seperti Hamas, dia bergerilya ya di hutan juga, melawan juga dengan senjata. Pada akhirnya seperti hopeless begitu ya. Fatah itu akhirnya dipilih jalur diplomasi. Baik. Jadi banyak hal-hal yang memang agree dengan Israel. Yang penting kita tetap ada, Palestina ini ada begitu ya. Dan kedepannya menjadi two state solution gitu Fatah. Ada satu lagi PND, ada grup jihad Palestina, banyak itu. Baik. Tapi grup-grup atau faksi yang lain sudah mulai meredup. Kemudian yang muncul itu tadi dua, Fatah dan Hamas saat ini. Hamas tetap konsisten dengan cara senjata, Fatah dengan cara diplomasi begitu. Baik. Dengan pihak Israel. Kemudian ada lagi faksi yang lain misalnya bagaimana dengan Zionis, itu tadi. Kenapa disebut Zionis? Karena tidak semua Yahudi itu agree dengan keputusan atau kebijakan Netanyahu, pemerintah. Mereka sudah mulai jengah dan benci juga dengan Netanyahu ini. Karena secara pergaulan antara Palestina dengan Yahudi baik-baik saja. Terutama ketika kita visit Israel di Yerusalem, itu mereka hidup dengan damai. Jadi di sebelah itu bisa gereja, di sebelah sini tembok ratapan, di sininya adalah masjid, itu mereka no problem sebetulnya. Yang problem itu kan pemerintahan si Yahudinya. Nah, itu kenapa dibedakan antara Yahudi dengan Zionis. Zionis itu yang ambisius ingin menjadikan one state solution. Baik, itu memang tadi. artinya memang banyak faksi-faksi yang Banyak. terlibat di dalam peperangan Israel dan Palestina. Namun Mbak Tia, ini banyak sekali topik yang mau dibahas, namun waktunya habis gitu, sayang. Karena memang kalau membahas soal Israel dan Palestina, ini tidak ada habis-habisnya. Kita berharap semoga perdamaian segera kunjung datang ke saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di jalur Gaza lebih tepatnya. Dan semoga juga serangan yang dilakukan oleh Israel di Rafah saat ini semoga tidak berhenti dan juga tidak berdampak yang cukup signifikan dan berkelanjutan. Baik, terima kasih Mbak Tia Mariatul Kiptia, pengamat hubungan internasional atau pengamat Timur Tengah dari Universitas Bina Nusantara. Terima kasih sekali lagi Mbak sudah mau berbincang bersama kami di Bincang Spesial. Dan pemirsa, itu tadi perbincangan kita terkait dengan topik pembahasan soal peperangan yang terjadi antara Israel dan Palestina, dan kita berharap memang perdamaian ini ada di seluruh lini atau di seluruh tempat di dunia ini. Demikian Bincang Spesial kali ini. Saya Andi Rezaldi, salam sehat, sampai jumpa.